Kali ini kita akan mengulas salah satu klub dari ujung Sumatera, Indonesia, yaitu tempat kelahiran pahlawan nasional wanita Indonesia, yaitu Cut Nyak-Dien, yaitu dari Aceh. Nama klubnya adalah Persiraja. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mengulas salah satu pemain atau legenda yang pernah bermain di klub tersebut. Nama pemainnya adalah Irwansyah. Irwansyah bisa dibilang sebagai salah satu persepak bola terbaik yang pernah lahir di negeri Aceh. Pria kelahiran Aceh 19 Mei 1975 tersebut mulai menarik perhatian sepak bola nasional sejak dirinya bermain di Liga Indonesia pertama, yaitu pada tahun 1994-1995. Di usia yang belum genap 20 tahun, Irwansyah mampu bersaing dengan deretan pencetak gol terbanyak. Total 17 gol berhasil dicetak Irwansyah saat itu, membuat namanya bersaing dengan penyerang-penyerang ternama lainnya di tanah air. Kualitas luar biasa Irwansyah sebagai penyerang juga terbukti saat dirinya bisa menjaga konsistensi di musim-musim berikutnya, yaitu di Liga Indonesia yang kedua 1995-1996. Total 18 gol berhasil dicetaknya, menyusul 13 lainnya berhasil dikemas di Liga Indonesia yang ketiga. Meski tak bisa menghadirkan satu gelar kepada klub tanah kelahirannya yaitu Persiraja, karir cemerlang Irwansyah di Liga Indonesia berbuah panggilan di Timnas Indonesia. Mulai dari seleksi SEA Games 1997 hingga ajang kualifikasi Piala Dunia 1998 pernah menjadi ajang Irwansyah untuk menunjukkan kemampuan di kancah internasional. Mendapatkan kesempatan dari pelatih timnas Indonesia kala itu, yaitu Hank Williams, di kualifikasi Piala Dunia, Irwansyah pun berhasil membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol ke gawang Arab Saudi di laga debutnya. Kualitas luar biasa Irwansyah di saat itu bahkan membuat dirinya sempat mendapatkan tawaran dari klub-klub besar di Liga Indonesia. Namun kesetannya terhadap Persiraja Banda Aceh terlalu besar sehingga membuatnya memilih bertahan. Namun Irwansyah memperklub tanah kelahirannya sampai ajal menjemput dalam tsunami Aceh 24 Desember 2004. Dan sekarang kita akan membahas dari klub ini. Persiraja Banda Aceh adalah singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Kutaraja Banda Aceh. Adalah sebuah klub sepak bola Indonesia asal kota Banda Aceh, ibu kota Aceh. Kutaraja merupakan nama lama kota Banda Aceh yang sekarang menjadi Kecamatan Kutaraja, dan secara resmi didirikan pada tanggal 28 Juli 1957. Tim ini merupakan tim kebanggaan rakyat Banda Aceh. Persiraja Banda Aceh sendiri telah mengikuti berbagai kompetisi sepak bola nasional dan pertama kali mencatatkan namanya dalam galeri juara ketika mereka merebut gelar juara perserikatan pada tahun 1980 lalu. Kala itu Persiraja Banda Aceh harus menaklukkan Persipura dan berhasil dengan skor 3-1. Kemenangan besar ini membawa mereka dan gelar juara pertama kali untuk tim tersebut. Sebagai juara Perserikatan 1980, Persiraja dikirim PSSI ke Piala Raja, yaitu Kings Cup pada tahun 1980 yang diadakan oleh Pakistan Timur. Salah satu yang membuat Persiraja sulit dikalahkan di kandangnya sendiri adalah dukungan luar biasa yang ditujukan oleh para penonton dan supporter mereka yang dikenal dengan Skuler atau julukan untuk anggota organisasi Skul alias supporter Kutaraja untuk Lantalanju. Pasang surut klub ini di kasta tertinggi Liga Indonesia juga telah dijalani klub ini. Pada tahun 2020, Persiraja Banda Aceh menjadi salah satu tim promosi yang ditunggu aksinya di Liga 1 Indonesia. Persiraja dipastikan promosi ke Liga 1 2020 setelah mengalahkan lawan kuat Sriwijaya FC di perebutan juara ketiga Liga 2 2019. Kala itu Persiraja berhasil menang 1-0 atas Sriwijaya FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali 25 November 2019. Salah satu yang akan menjadi perhatian adalah fasilitas yang ada di markas Persiraja, yaitu Stadion Harapan Bangsa. Namun stadion tersebut menjadi kandang Persiraja setelah markas aslinya yaitu Stadion H di Murtala sedang direnovasi dan dipastikan tak bisa dipakai untuk mengarungi Liga 1 2020. Karena stadion ini tidak memenuhi standar kompetisi mengikuti Liga Indonesia yang dikelola oleh PSSI.
Markas Persiraja Banda Aceh berlokasi di Stadion Hadi Murtala, Lampineung, menjadi saksi bisu kegigihan seorang pecinta sepak bola. Bisa dikatakan tanpa adanya di Murtala, maka tidak akan ada Stadion Hadi Murtala seperti yang dikenal saat ini. Begitulah pernyataan dari seorang sahabat di Murtala, yaitu Ismail M. Syah, mantan redaktur olahraga harian Serambi Indonesia. Dimur atau yang panggilan disebut Hadi Murtala memperjuangkan stadion sampai terjadi konflik antara dirinya dengan pejabat daerah. Ia dianggap memaksakan kehendak untuk menyelesaikan stadion. Sebelum berdiri, Stadion Hadi Murtala di Lampineung tersebut dijadikan tempat baris berbaris. Pada tahun 1982, Stadion Hadi Murtala resmi menjadi markas Persiraja. Pembangunan ini pun peran di Murtala dalam pembangunan stadion begitu besar. Bisa dibilang tanpa ada dirinya, stadion tersebut tidak akan pernah terbangun. Pemberian nama Stadion Hadi Murtala erat kaitannya dengan pembangunan stadion hanya memakan waktu kurang dari 3 bulan. Dan stadion ini berkapasitas 20.000 orang. Dan setelah tahap renovasi, Persiraja berpindah markas ke Stadion Harapan Bangsa. Stadion Harapan Bangsa sendiri didirikan pada tahun 1998. Stadion Harapan Bangsa terletak di Gampong Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, yaitu Aceh, yang juga merupakan markas klub sepak bola Persiraja Banda Aceh pada tahun 2011-2012. Namun status Stadion Harapan Bangsa sering dijadikan tempat event tertentu oleh Provinsi Aceh dan tidak hanya dimiliki khusus oleh Persiraja atau Pemkot, karena stadion tersebut dibangun dengan APBD Aceh dan serta otomatis stadion tersebut milik pemerintah Aceh. Stadion ini direnovasi setelah bencana gempa tsunami 2004. Stadion Harapan Bangsa memiliki kapasitas 45.000 tempat duduk. Stadion Kebangsaan Tanah Rencong ini sempat menjadi salah satu stadion termegah di Indonesia pada rentang tahun 1998 sampai 2000-an. Namun akibat kurangnya perawatan di stadion ini dan terjadinya gempa tsunami membuat julukan ini tinggal kenangan. Dan logo dari Persiraja sendiri seperti digambar, dan julukan dari Persiraja sendiri ada yang mengatakan lantak laju dan ada yang menyebutkan Laskar Rencong. Lantak laju sendiri berasal dari bahasa Galuh daerah yang itu Aceh, yang artinya lanjut saja, maju terus, dan semangat nggak berhenti. Dan sedangkan Laskar Rencong dalam arti kata masing-masing, Laskar sendiri artinya prajurit, sedangkan Rencong adalah senjata pusaka rakyat Aceh. Rencong juga bisa disebut dengan rincong atau rinjoeng. Senjata ini juga merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri dan kepahlawan Aceh dari abad ke abad. Dari catatan sejarah, Rencong mulai dikenal sejak zaman kepemimpinan Sultan Ali Mogayat Syah yang berkuasa di kerajaan Aceh pada 1514 Masehi. Bahkan ada juga catatan sejarah yang menyebutkan bahwa masyarakat Aceh telah menggunakan rencong sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-13. Rencong memiliki fungsi untuk menikam musuh saat berhadapan langsung dengan musuh. Di zaman kerajaan Aceh Darussalam, rencong ini tidak pernah lepas dari hampir setiap pinggang. Rata-rata rakyat Aceh mempunyai keberanian yang luar biasa besar, baik pria maupun wanita. Karena bagi orang Aceh, rencong ibaratnya tentara yang dengan berdilnya yang merupakan simbol keberanian, kebesaran, tinggian martabat dan keperkasaan orang Aceh. Sehingga masa penjajahan Portugis atau Portugal harus berpikir panjang untuk mendekati orang Aceh. Keberadaan rencong juga membuat Aceh dikenal sebagai tanah rencong. Sekian dulu pembahasan kali ini, kita akan mengulas klub lainnya di lain waktu. Sekian dan terima kasih.